Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya di sini akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis, di mana seperti yang teman-teman lihat di layar, saya mendapatkan sebuah kartu grafis unit saja, yaitu kartu grafis dari Zotac GTX 950 ya guys ya. Jadi kartu grafis ini memiliki performa yang selisih terpaut sedikit dari GTX 1050 ataupun GTX 1050 Ti ya. Dari tes yang saya lakukan dengan peripheral yang sama, dia memiliki skor yang terpaut sedikit. Dan kartu ini menggunakan dual fan yang sudah auto fan control dan dilengkapi dengan heatsink berwarna chrome. Kemudian untuk di bagian belakangnya ada gold pipe ya, pipa berwarna gold yang sangat efisien sekali dalam mengakomodir proses pendinginan ya. Kartu ini dual fan, ada logo Zotac, auto fan control, dia akan berputar di 60 derajat ke atas dan akan idle di average 50 derajat ke atas. Kemudian di sini kita bisa lihat kartu ini menggunakan PCI Express 3.0, kemudian ada serinya di bagian sini guys. Zotac GTX 950 AMP Edition 2GB 128bit GDDR5 ya guys ya. Mantap jiwa, jos. Unitnya ini benar-benar kinclong. Kemudian kalau kita lihat di part bagian atasnya, kartu grafis ini ya tentunya sangat-sangat elegan ya, dengan high quality komponen, dan di sini ada tulisan Zotac yang masih tertutup plastik dan membutuhkan 6 pin power tambahan ya. TDP-nya untuk kartu grafis seri 900 ini kurang lebih di 75 sampai 90 watt ya, average ya guys ya. Kemudian di bagian sini, bagian exhaust-nya berada di bawah dan ditutupi oleh heatsink yang benar-benar mantap, bit quality-nya ya, bit quality-nya. Kartu ini dilengkapi dengan display yang sangat mantap, yaitu ada satu buah display port, satu buah HDMI port, dan dua buah DVI port yang berbeda ya. Ada yang kuning dan putih, ini peruntukannya juga berbeda, dan tentunya platnya juga sangat mulus, kinclong guys, seperti itu. Oke, kartu ini adalah kartu yang sangat terawat dari ex pemiliknya sebelumnya. Kemudian segel dari Asia Rayanya sudah berakhir tentunya untuk garansinya, dan kartu ini memiliki heatsink yang mantap di bagian belakangnya, sangat kinclong guys, like new banget, seperti itu guys. Ini untuk di bagian belakangnya, segelnya, dan ada logo Zotac ya di bagian sini ya. Oke, jadi ini benar-benar sangat mulus kinclong. Kartu ini sudah saya tes menggunakan Firestrike dengan skor yang mantap, excellent guys. Dan saat ini kita akan coba untuk tes kembali untuk kartu grafis ini ya guys ya. Kita berikan lighting terlebih dahulu. Oke, saya pasang mic. Baik, kita pasang di port PCI Express 3.0 ya. Bisa dikatakan kartu grafis ini kartu yang ya price to performance ya, dengan harga yang murah, 1 jutaan, 1 juta, range 1 juta sampai 1.200.000-an ya kurang lebih ya, sampai 1,5 lah pasarannya. Masih di bawah 1,5 sih, sangat-sangat murah, tapi performance-nya juga kenceng. Oke, kita turunkan terlebih dahulu sedikit, maaf goncang guys. Jadi ini menggunakan 6 pin port tambahan. Kemudian kita menggunakan port HDMI ya. Sorry kesenggol guys. Port HDMI. Kemudian saya menggunakan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Mantul jiwel, terkuul-kuul. Kipas langsung idle ya. Muter sebentar langsung idle, mantap. Ciamik soro, dan kita langsung menuju ke display guys, biar tidak terlalu lamse. Kita menuju ke display terlebih dahulu. Kita senterisasi, karena ini tes yang kedua yang saya lakukan. Jadi resolusi layar sudah Full HD ya, seperti yang teman-teman lihat di layar. Kita masuk dulu ke sistem. Saya tes 8 September jam 16.22 ya, hampir setengah 5 sore. Kita perdekat terlebih dahulu. Ya, ini seperti full screen ya, udah full screen ya. Saya zoom di kurang lebih 1,2 kali. Oke, kita masuk dulu ke sistem. Kita buka software pendukungnya ya. Ini resolusi layar sudah berubah ke Full HD.
Oke, kita buka ada MSI Afterburner posisi di 31 derajat Celcius. Kemudian HW Info untuk prosesor sendiri di 40 derajat Celcius ya. Kita masuk ke kartu grafis di sini di 31 derajat Celcius. Suhu terendahnya mantap 29 guys. 29 derajat Celcius, jadi super duper adem, terkedem-kedem guys. Kita buka 3D Max juga untuk kita komparasi. Spesifikasi kartu grafis ini kita lihat dari GPU-Z dan website tentunya ya guys ya. Tadi sudah saya buka, kartu ini bernama Zotac GTX 950 AMP Edition ZT9000310M. Kartu grafis ini memiliki nama GM206 dengan arsitektur Maxwell 2.0, dan kartu grafis ini subvendornya dari Zotac Partner dengan transistor sebanyak 2940 million ya. Jadi mantul guys, mantul sekali. Dengan base interface 3.0 berjalan di 16 kali dengan render tekstur mappingnya 32/48 dan shader di 768 core DirectX Super 12_1 tentunya, dan memory type-nya sudah DDR5 Samsung 2GB 128 bit ya. Yang istimewa, kartu ini memiliki bandwidth di 112,3 GB per detik ya. Dan tentunya kartu grafis ini sudah bisa terdeteksi dan mendeteksi driver versi terbaru. Kebetulan saya pakai versi 5.12.77 ya, mungkin masih bisa diupdate lagi di Windows 10 64 bit DCH, dan sudah signaturenya DWHQL ya, Windows Hardware Quality Labs. Kemudian untuk base clocknya di 1203, memory clocknya 1755, dan boost clocknya di 1405 ya. Kartu ini dual slot dengan TDP 90 watt dan suggested power supply 250 watt. Untuk HDMI udah versi 2.0. Kemudian DisplayPortnya di 1.4A dengan power konektornya 1x6 pin port tambahan. Mantap jiwa, jos, terkojes-kojes. Oke, kita akan jalankan benchmark lagi. Kita akan jalankan secara penuh menggunakan Fast Track. Dari fast track pertama yang saya lakukan, dia memiliki skor yang excellent, mantap jiwa guys. Kita coba di sini untuk record secara utuh ya untuk kartu grafis ini. Dia akan mendapatkan skor seperti apa dan performanya seperti apa. Dari pertama testimoni yang saya lakukan untuk benchmark kartu grafis ini, dia memiliki performa yang bener-bener ngeboost banget guys, mantap guys, kenceng, mulus, dan powerful banget ya untuk kelas seri GTX 950 ya. Dari tes pertama ini dia bisa mencapai 1000 frame, yang tentunya kartu GTX 1050 Ti yang biasa saya tes itu pun mencapai 1000 frame, tapi 1050 hanya 900 frame. Jadi performanya mirip-mirip, terpaut sedikit dengan si GTX 1050 Ti. Kita lihat start di 45 derajat Celcius ya. Untuk kartu grafisnya sudah meluncur ke 48 dan 50 derajat Celcius dengan TDP 100 watt sampai 108 watt. Clock speed berjalan di 3,5 GHz dan RPM kipas seperti tes yang pertama saya lakukan maksimal 44% dengan 1500 RPM-an kurang lebih, dan sudah mencapai 700 frame. Mantap guys, bisa dilihat 800 frame, 900 frame, 1000 frame guys. Dia tembus 1000 frame. Jadi saya pastikan kartu grafis ini kenceng guys, mantap jiwa. Lanjut ke Fast Track Graphic Test 2. Saya sampai nggak lihat tadi pencapaian suhu di tes pertama itu berapa. Tentunya adem guys, adem jaya seperti itu. Kita lanjut untuk grafik test 2 ya. Kita pantau di mana grafik test 2 itu lebih mengandalkan tekstur mapping yang lebih tajam ya. Di sini start di 53 derajat Celcius meluncur ke 56 dengan FPS average di 40 fps, real FPS-nya di 30-an sampai 40-an ya. Mantap jiwa, mulus, terkulus-kulus. Temperatur 59 derajat Celcius masuk ke 61 derajat Celcius ya. Jadi kartu grafis ini super duper adem guys. Performa di bawah 70 derajat Celcius. Tentunya itu super duper adem dan bener-bener mulus ya. Mulus kinclong performanya. 64 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini. Just terkojas-kojas guys, 65 derajat Celcius. Tentunya masih di bawah 70 derajat Celcius, dimana notabene di pasaran pun 70 derajat Celcius itu masih masuk kategori adem ya. Untuk kartu yang masih segel belum repasta, performanya masih mantul jiwel, terkubul-kubul guys. Nah lanjut nih yang babak ketiga ini menggunakan eGPU. Jadi kartu grafis akan idle di kisaran 9%, 10% sampai 14%, dan suhunya berangsur turun dengan cepat di 48 derajat Celcius saat ini suhu idle-nya.
Dan kartu ini juga memiliki daya idle sangat rendah di kurang lebih 14 watt tadi ya guys ya, bisa kita lihat. Namun kita akan buktikan nanti di sensor. Lanjut ke tes terakhir menggunakan Firestrike Combine Test. Jadi di sini itu untuk render yang lebih berat ya. Durasinya pun hanya sebentar. Kartu ini bisa mencapai berapa FPS? Kita lihat ya guys ya. Untuk seri 1050 Ti bisa mencapai 14 FPS di spek PC yang saya lakukan. Ini mencapai 11 fps, 12 fps, 13 fps, 13 fps ya. Kita lihat tadi fps saat perform itu di 13 fps, fps tertinggi di mana average-nya 15 fps, dan bisa dilihat suhu hanya mencapai 65,7 kalau dibulatkan ya 66 derajat Celcius ya guys ya. Kita lihat bagaimana skor si GTX 950 ya, GTX 950. Untuk grafik skornya di 7300-an, P6 skornya 7200-an, dan combine skornya di 2500-an, dengan Firestrike skornya di 6194 dengan predikatnya grid ya guys ya. Dimana tes pertama yang saya lakukan excellent ya guys. Di sini grid, coba saya tunjukkan untuk tes pertama yang saya lakukan tadi. Excellent guys, 6196, terpaut sedikit 6194, terkait 2 poin aja, terpaut 2 poin saja. Dan ini sangat terpaut jauh dari average score ya. Average score yang tertera di world ya, dunia itu di 5700-an. Sedangkan yang kita tes saat ini berjalan sampai 6194. Mantul jebol, terkubul-kubul. Oke, untuk tes pertama dia mencapai suhu 59 derajat, tes kedua mencapai suhu 65,38 derajat, dan tes ketiga dia menempuh 60,41 derajat. Dan kita lihat kurvanya di sini super duper stabil ya presentasinya ya, mantap jiwa, jos guys. Oke, kita akan lihat bagaimana dari sisi sensor kartu grafis ini. Oke, untuk suhu terendah di 29 derajat, suhu real saat ini idle habis tes di 40 derajat berangsur turun, dan suhu maksimalnya di 65 derajat dengan core voltage yang sama di 0,8 voltan, maksimal di 1,2 volt, dan kartu ini memiliki GPU power idle dan minimalnya sama kurang lebih di 14 watt dan maksimal di 112 watt. Diajak slow bisa, diajak gair juga bisa. Kemudian GPU fan-nya guys, teman-teman bisa lihat di sini saat minimal dan CAR-nya itu di 44%. Maksimalnya full load di 48%. Artinya hanya memiliki 4%. Jadi super duper adem guys, menggigil guys, seperti itu. Untuk efektif clock dari kartu grafis ini dia berjalan di 1493 MHz dengan memori clocknya di 1755 MHz. Jadi sangat-sangat worth ya untuk digunakan aktivitas rendering, editing, gaming ringan tentunya, karena ini tentunya performanya di atas 750 Ti. Seperti itu guys. Kurang lebih tesnya sampai di sini. Kita akan lanjut tes grafik berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.